Oke, kita lihat brushless menerjang air. Aman. Aduh, ombak lagi bang. Gimana? Lubang besar. Aku banget. Iya, itu. Iya, selamat. Halo, jumpa lagi di video saya. Nah, tadi setelah sedikit demo soal kemampuannya ya, sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Kali ini yang akan saya tampilkan adalah upgrade yang saya lakukan pada kit Super 16 saya ya, yaitu RGT EX. Tak pakai EX ya, RGT 136161 ya. Upgrade-nya itu berupa penggantian dinamo menggunakan dinamo brushless outrunner ya. Seperti ini penampakannya setelah terpasang. Nah, bisa dilihat jelas ya. Oke, ini dinamonya. Untuk reducernya saya tetap pakai bawaan dari RGT ya. ESC-nya 60 ampere. Saya nggak tahu brandnya, ini kayaknya no brand kalau ESC ini, kurang tahu. Cuma soalnya kemarin juga saya dapatnya dari temen. Yang jelas di sini tertulis 60 ampere ya. Oke, soal kemampuan tadi sudah dilihat ya, bagaimana dia bisa menaklukkan tanjakan 50 derajat dengan hanya setelan trim 25%. Terus kemampuan waterproofnya juga tadi sudah kita tunjukkan bagaimana dia bisa melewati air dengan aman. Yang penting satu, ESC-nya sudah harus waterproof ya. Jadi kalau sudah waterproof, ESC-nya seperti ini, sudah aman. Untuk upgrade-nya sendiri sebelum kita bahas, ada beberapa hal yang mau saya bicarakan dulu soal penanganannya sendiri ya. Penanganan setelah kita upgrade ke brushless ini bisa dilihat kan sangat terbuka ini ya. Jadi kalau kita habis bermain di air, terutama air kotor ya atau lumpur, segera bersihkan. Cara membersihkannya cukup gampang. Nah, kalau saya sih cukup saya celupkan ke air sampai kerendam ya dinamonya, baru gas putar biar keluar kotorannya, gas maju, gas mundur. Terus cek juga kalau ada rumput-rumput atau mungkin tanah yang masih tersisa di dalam, bersihkan. Itu aja sih untuk perawatannya ya, jadi cukup gampang. Yang harus diwaspadai cuma memang
pasir aja ya. Kalau kita main daerah yang berpasir mau hati-hati. Kalau bisa sih di bawah dikasih kayak pelindung lah supaya pasir nggak langsung masuk ke dalam dinamonya. Soalnya pasir itu sifatnya sangat abrasif ya. Jadi bisa merusak. Tapi selebihnya kalau cuma main di air atau lumpur cukup aman. Saya sudah buktikan. Oke, untuk upgrade untuk pemasangannya sendiri, aslinya dinamo Outrunner itu kan biasanya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kebanyakan yang dijual itu yang seperti ini. Subnya ada di depan. Jadi bagian yang berputar itu sesuai namanya kan Outrunner, bagian luar yang berputar. Ini ya, bagian yang ada dinamonya. Dan subnya di depan. Sementara untuk posisi skrupnya di sini. Jelasnya kalau kita pasang di RC kita kan nggak bisa nih, soalnya untuk pengikat di sini, sementara subnya ke depan. Bagaimana caranya supaya bisa dipakai? Cukup dibalik ya. Subnya dibalik dengan cara di press. Untuk membaliknya, pertama kita buka dulu di belakang sini, biasanya ada klip penahannya. Sini. Oke, kita buka dulu klipnya. Setelah dibuka klipnya, baru ditarik aja nih. Oke, seperti ini tampilannya ya. Nah, perlu diperhatikan di bagian bodinya depan sini biasanya ada skrup, ada baut kutu ya. Ini mungkin kelihatan ya, baut kutu untuk pengikatnya. Jadi sebelum kita balik posisi asnya, baiknya di sini kasih tekuk dikit, sesuaikan dengan posisi baut kutunya. Tekuk sedikit sini dengan kikir mungkin ya, kasih tekukan dikit. Baru subnya dipres masuk ke dalam. Saran saya dipres ya, jangan ditukul. Soalnya kalau ditukul dikhawatirkan nanti subnya bengkok. Jadi kalau kita nggak bisa ngepres sendiri atau nggak punya alatnya, mungkin bisa bawa ke bengkel ya. Kalau saya kemarin bawa ke tempat teman yang kebetulan bengkel las dan dia punya alatnya, jadi dia ngepres. Jadi untuk cukup ditekan sampai akhirnya posisi balik ke belakang. Setelah balik baru dipasang lagi, nanti subnya keluar di sini. Ini ingat tadi tekukan yang kita buat dengan kikir tadi untuk mengikat baut kutunya. Nah, setelah dia subnya berbalik arah, tinggal kita sesuaikan dengan panjang sub untuk ke dalam reducer ya. Karena kan ke dalam reducer kan terlalu panjang, jadi potong aja secukupnya. Satu, terus kedua, untuk ukuran subnya kan cukup besar ini. Ini kalau salah saya 3 mili ya. Sementara kalau aslinya di dinamo bawaan ini cuma 2 mili. Jadi ukuran gear pinionnya pun 2 mili juga ya, untuk sub 2 mili, sementara ini kan 3 mili. Bagaimana caranya supaya bisa masuk? Lagi-lagi saya memanfaatkan kikir ya. Nah, saya pakai kikir ini ya. Kikir segitiga. Kasih power di sini biar muter dinamonya. Sambil ditahan, gesek deh pakai kikir gini. Karena kalau kita kikir secara manual gini kan pastinya nggak akan rata deh ya. Tapi kalau sambil dinamonya berputar, kita kikir yang kita letakkan ini, pasti hasilnya akan merata. Cuma ingat kikirnya dikit-dikit ya, kurangnya sedikit, ukur lagi dengan pinionnya, kurangnya dikit, ukur dengan pinionnya sampai pinionnya bisa masuk. Tapi masuknya tetap rapat ya, jangan sampai terlalu longgar. Kalau terlalu longgar nanti dikhawatirkan pinionnya malah loss. Jadi dikit-dikit nyikirnya, pastikan sampai gear pinion bisa masuk dengan rapat. Oke, kalau sudah selesai begitu, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, kita bisa pasang langsung reducernya. Oke, ini ya. Nanti tinggal dipaskan. Posisi bautnya nanti akan pas kok. Oke, mudah-mudahan terlihat. Nah, kalau seperti ini pas ya. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Intinya ini bisa dipasang pas di sini. Jadi kalau subnya sudah kita ubah posisi ke belakang, sudah bisa dipasangin reducer. Oke, setelah dipasangin reducer,
untuk RGT bisa langsung dipasang ke gearboxnya ya, jadi bisa langsung dipakai. Untuk ukuran dinamonya sendiri ada beberapa ukuran yang cocok untuk yang Super 16 ya. Jadi ada yang ukuran seperti ini 2212 ya, 2212, atau yang seperti saya pakai di sekarang 2826 ya. Ini pas masuk ke reducer sini. Untuk KV-nya sendiri di RGT saya pakai yang 2200 KV ya. 2200 KV itu speednya masih lumayan lah, kurang lebih kayak pakai dinamo standarnya RGT lah speednya, tapi torsinya sangat besar. Kalau dirasa masih kurang speednya, mungkin bisa naikkan pakai yang KV yang lebih tinggi, sedikit lebih tinggi, kayak ini 2700. Tapi saran saya sih jangan terlalu tinggi KV-nya ya, 2200 sebenarnya sudah paling pas itu. Jadi torsi tetap dapat, speednya juga masih dapat. Kenapa jangan terlalu kencang? Soalnya memang kalau untuk adventure ya, terlalu kencang juga nggak asik ya. Karena kita memang bukan ngejar speed kalau adventure, tapi lebih mengejar torsi ya. Jadi lebih mengutamakan kemampuannya di tanjakan maupun di jalan berlumpur daripada speed ya. Lain cerita kalau kita mau memang merancang kit kita untuk speed. Sementara kalau untuk MN atau WPL bisa diterapkan nggak? Jelas bisa. Jadi dengan reducer seperti ini kan kita bisa pakai di single speednya ya, single speednya MN yang metal itu, atau kalau enggak single speednya bawaan WPL C34KM. Ya kan sama persis ya untuk reducernya, jadi tinggal templok ke gearbox MN atau WPL bisa dimanfaatkan. Cuma satu ya yang diingat ya, dengan dinamo 2200 KV kalau dipasang di gearbox MN atau WPL saya yakin akan terlalu kencang. Jadi kalau bisa cari yang KV-nya rendah, mungkin 1000 KV ya. Mengapa bisa begitu? Karena 2200 KV di RGT ini aja hitungannya udah lumayan kencang ya. Sementara di RGT ini rasio gigi gardanya cukup jauh nih ya. Jadi sebagai pembanding, dinamo strong magnet hitam kalau dipasang di gearboxnya MN atau WPL bisa dipastikan itu kit bisa kayak terbang ya. Sangat kencang kalau kita pakai dinamo strong magnet di MN atau WPL. Tapi kalau dipakai di RGT speednya masih kalem lah, nggak kencang benar, torsinya dapat benar. Kenapa bisa begitu? Karena itu tadi rasio di gardannya RGT ini cukup jauh ya, selisihnya antara gear pinion sama gear bevelnya ya. Sementara kalau untuk RGT itu kan sementara untuk MN atau WPL itu kan cukup dekat rasionya, makanya dinamo strong magnet dipasang di MN atau WPL jadi kencang, sementara kalau di RGT masih santai dia. Jadi saran saya kalau mau pakai dinamo brushless di MN atau WPL juga, cari yang KV-nya rendah ya, mungkin 1000 KV saya rasa cukup untuk itu MN atau WPL. Torsinya dapat, speednya tetap ada. Oke. Berikutnya untuk ESC ya. ESC-nya kalau kita mau pakai brushless outrunner di kit kita, kit RC ya, cari brushless yang untuk RC memang, untuk RC car memang ya. Jangan pakai ESC yang seperti ini, yang model seperti ini. Nah ini kan brushless juga, tapi ini biasanya untuk pesawat nih. Kenapa tidak bisa dipakai? Karena ESC yang seperti ini nih, dia cuma satu arah ya, cuma bisa maju, tapi nggak ada mundurnya. Jadi nggak bisa dipakai di RC ya. Jadi kalau mau beli ESC, ya beli yang memang untuk brushless, yang memang untuk RC car seperti ini contohnya. Dan nantinya supaya mainnya aman, pastikan waterproof. Bisa beli yang sudah waterproof bawaan dari pabrik, atau bisa juga kita beli yang biasa yang non waterproof, baru kita waterproof lagi secara manual ya. Waterproofnya gampang, bisa berbagai macam lah. Kalau saya dari dulu andalan saya pakai lem Tianmu ya, Tianmu 705 untuk waterproof. Oke, setelah ESC
Baru untuk konsumsi baterai ya, konsumsi dayanya ya. Dibandingkan kemarin dinamo bawaan, saya rasa yang motor ini tidak banyak perbedaan ya secara waktu mainnya ya, antara pakai dinamo bawaan dengan pakai dinamo ini brushless ini. Mungkin karena dengan dinamo brushless ini, karena torsinya sangat besar, jadi saya cukup gas sedikit-sedikit aja untuk melewati obstacle ya. Makanya nggak begitu menyedot baterai, jadi cukup awet ya. Apalagi terus untuk dinamo sendiri ya, dinamo brushless, kenapa saya milih yang Outrunner ya? Sebenarnya kan dinamo brushless ini kan ada dua tipe ya, ada yang tipe yang model yang tertutup itu ya. Sebenarnya memang tipe itu lebih aman karena komponennya tertutup ya, terlindung di dalam. Cuma kelemahannya yaitu kalau dinamo yang model itu dia harus yang pakai sensor, baru bisa smooth ya startnya ya. Kalau yang non sensor pakai dinamo itu kadang suka cogging ya, kata orang. Cogging tuh biasanya nyendat-nyendat pas mau start, kayak ketahan. Nanti kalau mau benar-benar jalan dia harus digas agak tinggi, setelah dia jalan baru turunkan dikit-dikit gasnya biar nggak nyentak ya. Memang cukup repot, beda dengan yang Outrunner mungkin karena yang berputar itu bodi luarnya ya, jadi torsinya lebih dapat, makanya dia bisa start dengan sangat smooth. Benar-benar enak ini untuk crawler, benar-benar recommended lah dinamo yang tipe Outrunner. Sementara kalau tipe yang satu lagi, kalau mau beli yang biasa tidak enak untuk dipakai adventure. Kalau kita mau beli yang sensor, harganya baik harga dinamonya maupun harga ESC-nya pastinya lebih mahal ya. Oke, jadi sekian dulu video saya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tidak usah ragu-ragu, langsung saja komen di bawah ya. Saya akan bantu sebisanya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Salam satu remote. Oh iya, lupa satu lagi. Jangan lupa ya, subscribe channel saya ya. Karena itu yang membantu saya untuk tetap semangat membuat video-video baru ya. Jadi tolong yang belum, langsung nih di sini, di bawah sini kalau salah nih. Nah, nih ada tombol merah itu, diklik aja ya, subscribe channel saya. Terima kasih. Salam satu remote.